Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Puji nama Tuhan. Sekali lagi Shalom. Shalom. Amin. Ada kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya, kita mengucap syukur ya di pagi hari ini Tuhan begitu baik bagi kita. Kalau minggu sebelumnya mungkin atau beberapa hari sebelumnya ini mendung, cuacanya gelap. Bahkan pagi saat kita mau mulai aktivitas itu sudah gerimis. Namun jika kita melihat dari sisi lain, itu sebenarnya Tuhan itu melakukan segala ada hal yang tidak kita sangka. Mungkin hujan atau gerimis bagi kita kayak masalah, tapi di sisi lain hujan itu berguna bukan hanya bagi manusia saja, tapi bagi tumbuhan dan makhluk hidup yang lain. Tuhan melihat kebaikan yang ada di dunia. Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu. Tapi Tuhan tak pernah menjanjikan kemudahan, tapi Tuhan menjanjikan sebuah kekuatan bagi kita. Ada kalanya mata bisa menipu, ada kalanya pikiran kita juga bisa menipu. Namun Tuhan melihat dalam hati apa yang diperlukan, apa yang diingini oleh kita, apa yang dibutuhkan oleh kita. Tuhan menyediakannya bagi jiwa kita. Maka dari itu kita akan naikkan pujian. Allah sanggup. Allah sanggup melakukan segala perkara, bahkan yang mustahil sekalipun dalam kehidupan kita.
Tuhan melihat hati kita. Tuhan tahu apa yang hati kita perlukan, apa yang kita butuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Roh Kudus itu tercurah bagi kita, bagi Bapak Ibu Saudara sekalian, untuk memenuhi luka dalam hati kita, untuk memulihkan hati kita menjadi yang baru. Saya minta Bapak Saudara bagi berdiri. Kita mau sambung dengan pujian. Allah itu sanggup melakukan segala. Allah sanggup melakukan hal yang bagi kita itu luar biasa, yang tidak mungkin menjadi mungkin. Janji Allah kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Selamat Tuhan, kita akan berdoa kepada Tuhan. Saya ini doa dengan rasa sukacita. Saya ingin Bapak Ibu Saudara, kita ucapkan syukur kita kepada Tuhan. Amin. Dan kita persiapkan waktu kita untuk menyembah Tuhan. Mari kita siapkan hati kita dengan sukacita kita untuk menyembah Tuhan. Dari puji-pujian yang telah kita nyanyikan, Tuhan ingin kita ini bersandar kepada Tuhan, ingin mencari Tuhan selalu. Roh Kudus biarlah memenuhi hati kita setiap saat dan setiap waktu. Jangan melihat segala sesuatu dari depan, jangan melihat segala sesuatu dari buruknya, namun kita lihat segala sesuatu dari apa yang Tuhan ingini bagi kita. Amin ya Bapa. Amin ya Tuhan. Terpujilah Engkau
bersyukur Tuhan punya Allah yang maha tinggi, maha kudus. Kami tidak bisa menyelami apa yang ada dalam pikiran Tuhan. Kami adalah manusia yang berdosa. Kami adalah manusia yang hidup dalam dunia ini. Kami tak layak Tuhan. Namun karena kasih karunia-Mu, Engkau memulihkan kami. Engkau berikan jalan menuju hadirat-Mu melalui darah Yesus Kristus, Anak-Mu yang kudus. Kami percaya Tuhan, pengorbanan Anak-Mu di atas kayu salib menebus dosa kami. Itu bukan memulihkan hati kami saja, bukan hanya memulihkan jiwa kami saja, tapi Engkau mengangkat kami dari yang tak layak menjadi layak, dari hamba menjadi anak. Kami mengucap syukur Tuhan. Tiada kata Tuhan yang bisa kami ucapkan, tiada kata Tuhan yang dapat melukiskan kegembiraan ini. Terima kasih Yesus, terima kasih. Haleluya Tuhan, haleluya. Puji bersama. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara, mari kita ucapkan syukur kita kepada Tuhan. Biar Tuhan memenuhi hati kita dengan Roh Kudus. Biar Tuhan melingkupi kita dengan darah. Biar Tuhan melindungi kita di bawah kekasihnya, di bawah salib. Kiranya kuasa kegelapan tidak menjamah kita. Biar kuasa kegelapan tidak ikut campur dalam kehidupan kita, karena kita punya Tuhan yang ada dalam hati. Amin Tuhan. Amin ya Bapa. Amin ya Roh Kudus. Terima kasih. Terima kasih. Ya Tuhan, kami serahkan semua hidup kami, jiwa kami, pelayanan kami, kehidupan kami. Kami serahkan kepada Engkau saja. Terima kasih. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ini kami Tuhan, kami siap. Kami datang dengan hati yang penuh kerinduan Tuhan. Pulihkan kami Tuhan. Kami datang bukan hanya dengan sukacita Tuhan. Mungkin kami datang dengan hati yang lebih lesu. Mungkin ada pergumulan di hati kami Tuhan. Namun kami akan menyerahkan di bawah kaki-Mu Tuhan. Karena pergumulan kami, kesedihan kami, masalah kami, itu tidak ada apa-apanya Tuhan. Karena kami percaya, kami punya Tuhan yang lebih besar dari masalah kami. Kami punya Tuhan yang lebih berkuasa dari masalah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ya Bapa ya Tuhan, kami siap Tuhan. Kami siap bersatu hati. Kami siap bersekutu Tuhan untuk memuji, memuliakan nama-Mu. Kami siap Tuhan untuk membuka hati kami untuk mendengarkan firman. Dan kami siap untuk menerima pemulihan yang Engkau tinggal berikan kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Layakan kami Tuhan yang berdosa Tuhan. Ampuni setiap kesalahan kami Tuhan yang kami sengaja maupun tak sengaja. Ampuni kami Tuhan. Mungkin kami telah melukai saudara kami yang lain. Mungkin kami melukai teman kami. Mungkin kami melukai bapak ibu kami. Melukai orang tua kami. Melukai orang yang kami sayangi. Tolong Tuhan ampuni kami Tuhan. Olehkan kami Tuhan untuk masuk dalam hadirat. Dan saat ini Tuhan, kami siap Tuhan. Kami siap beribadah bersama dengan saudara-saudara kami seiman untuk saling menguatkan Tuhan. Kami siap untuk mendengar firman. Kami siap Tuhan untuk menjadi hamba-Mu yang baru dengan pemulihan dari Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan ibadah kami dari awal hingga akhirnya ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Dan juga kami berdoa untuk saudara kami yang mungkin dalam perjalanan,
Mungkin saudara kami yang melakukan kegiatan yang lain, mungkin yang tidak ada waktu untuk beribadah dengan kami. Kami berdoa Tuhan, kiranya Engkau menjamah mereka, kiranya juga Engkau mengetuk hati mereka. Kobarkan Tuhan api semangat untuk melayani Engkau, bersekutu bersama dengan kami dalam ini Tuhan. Karena kami tahu saat kami bersatu, Engkau ada bersama dengan kami. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami, ini persembahkan dalam hadirat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Di dalam Tuhan. Kita masih lagi berdiri, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita menaikkan pujian ini. Allah sumber kuat. Sumber kekuatan kita. Di bumi kita adalah milik Allah, dan di surga kita adalah kepunyaan Allah. Nama Tuhan. Ya, tidak ada nama lain di dunia ini, di bumi ini selain nama Yesus saja. Nama yang dikaruniakan dari Allah Bapa kita di surga. Dan di nama Tuhan kita bersyukur kepada Tuhan, dan kita akan memberikan persembahan kita bagi Tuhan. Kita akan naikkan pujian, bawa persembahan.
kita kepada Tuhan. Kita itu memberi dengan sukacita dalam Tuhan. Kita akan sharing dulu untuk kita masih mau menyanyikan lagu Alasanku, karena lagu ini memberi kekuatan bagi kita. Lagu ini memiliki arti yang mendalam, khususnya bagi saya untuk menjalani hari kalau terasa berat. Itu Allah pasti sanggup menolong kita. Kita akan ulang menyanyikan lagu ini, Alasanku. Bahkan firman Tuhan dari sepenggal ayat pun itu juga bisa menggerakkan hati seseorang. Puji nama Tuhan. Dan kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita siapkan hati kita. Dan biarlah firman Tuhan yang akan kita dengar bukan hanya menggerakkan hati kita saja, tapi juga bisa menggerakkan hati orang lain dari apa yang ada dalam hati kita. Perilaku kita lah yang mencerminkan kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan sudah menunjukkan seperti apa sih kasihnya orang Kristen dari buah-buah roh. Kita dapat mengetahui bahwa dari buahnya. Makanya kita akan pasti mengenali apa arti kehidupan kita. Bukan hanya bagi orang lain, tapi dari kita sendiri. Kita naikkan pujian, arti kehadiran.
firman Tuhan. Dalam kasih Yesus, saya mohon untuk memimpin berdoa firman Tuhan yang akan kita dengar. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih Tuhan telah menolong dan memberkati kami semuanya hingga sampai saat ini kami masih. Tuhan memberikan kesempatan untuk beribadah dan mempermuliakan dan meninggikan nama Tuhan. Kiranya Tuhan membuatkan murah firman-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan yang akan menjadikan satu kekuatan untuk kita semua. Dan kiranya Tuhan akan menghempaskan dan menyingkirkan kuasa gelap dari tempat ini, dari ruangan ini, agar kita akan mengganggu di tempat ini. Terima kasih. Semua kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya persilakan. Salah satu matikan asik. Maafkan saya. Permisi. Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Walaupun beberapa yang ada di antara kita, tetapi bagi Tuhan tiap saudara berharga di matanya. Amin. Amin. Tiap kita berharga, dan sekarang ada 5, 8, 12 yang 13 bersama saya yang masing-masing berharga di mata Tuhan. Baiklah, saat ini minggu kelima, di mana kita harus belajar tentang keluarga. Dan pagi hari ini kita akan belajar tentang keluarga hidup dalam kasih agape. Mari kita baca kitab Ulangan pasal 6 salah seorang tolong membacakan dengan keras. Ulangan 6 ayat 4 sampai dengan 9. Ulangan 6 ayat 4 sampai ke 9. Demikian firman Tuhan. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatnya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiap pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Iya. Walaupun hari ini ada yang ada adalah yang sebagian orang yang sudah jadi nenek kakek, yang sebagian keluarga yang putra putrinya sudah besar, yang sebagian tentu tidak ada keluarga muda ya pada hari ini. Tetapi mari kita belajar untuk nenek kakek mungkin akan diajarkan kepada anak cucunya. Untuk yang belum menikah mungkin menjadi suatu dasar nanti kalau membentuk keluarga, ciptakan keluarga seperti yang dikehendaki oleh Tuhan.
Jadi mari kita perhatikan tadi bahwa di dalam Ulangan pasal 6 mulai ayat 4 sampai 9 diajarkan dengan jelas bahwa orang tua harus mengasihi dan mendidik anak-anaknya. Coba. Orang tua mengasihi dan mendidik anak-anaknya. Dalam yang kita baca tadi, sebelum Tuhan mengatakan ajarkanlah kepada anak-anakmu berulang-ulang, ayat 4 dikatakan, dengarlah hai orang Israel, Allah itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Siapa yang menciptakan keluarga saudara? Tuhan sendiri. Tuhan sendiri yang menciptakan keluarga. Apa tujuan Allah menciptakan keluarga? Supaya kalau kepada Adam dan Hawa, berkembang biaklah, penuhilah bumi. Tetapi selanjutnya kuasailah alam ini, kuasailah bumi ini, kuasailah apa yang ada di dalamnya. Tetapi berkuasa tidak seperti penguasa di dunia. Indonesia sekarang walaupun sebenarnya sedang ada dalam hari-hari yang penuh sukacita akan kemerdekaan bangsa kita, tetapi pada sisi lain ada hari-hari di mana Indonesia berduka. Karena apa? Iya, tentu saya harap semuanya tahu. Semuanya tahu. Demonstrasi terjadi di mana-mana. Dan termasuk di Malang juga ada. Kita bersyukur tidak parah ya di Malang, tetapi di Surabaya, di Solo, di Jakarta, parah. Dan ada korban jiwa. Bapak Ibu Saudara sekalian, memang itulah kehidupan di dalam dunia ini. Yang ada di dalam dunia ini kadang-kadang kita tidak bisa mengerti mengapa seperti itu. Tetapi satu hal, dalam menghadapi kehidupan di dalam dunia ini, dalam hidup berkeluarga di dunia ini, yang diciptakan Allah untuk berkuasa di bumi ini, untuk mengelola alam ini, menjadikannya sesuatu yang berguna, tetapi juga untuk melestarikan alam ini. Maka di dalam segala sesuatu, kuasa kegelapan juga turut bekerja. Orang-orang yang tidak membawa hatinya kepada Allah, mereka mau meraup segala yang paling banyak untuk dirinya sendiri. Murid saya bertanya di sekolah, katanya, Bu, kenapa Allah yang menciptakan manusia, kok dia yang menciptakan alam yang indah ini, kok dia yang merusak alam? Merusak alam gimana? Nah itu pada
akhir zaman Allah akan membuat bumi ini terbakar dan lain sebagainya. Apakah Allah seperti itu, saudara? Tentu tidak. Saya berkata kepadanya, sekarang coba pada akhir-akhir ini ada apa ya? Ozon yang menghalangi bumi dengan matahari, bukan menghalangi ya, seperti menutupi bumi matahari. Itu menjadi ya belum rusak sepenuhnya ya. Kalau rusak sepenuhnya, semuanya itu terjadi karena tingkah perbuatan manusia yang menebangi hutan dan lain sebagainya. Jadi kalau begitu, bencana yang akan datang itu apa dibuat oleh Allah? Tentu tidak. Semua itu walaupun kelihatannya dibuat oleh Allah, semuanya itu akan terjadi karena apa? Perbuatan manusia. Dan sekarang manusia yang diciptakan sebagai keluarga yang ada di dalam dunia ini, mari kita yang mengenal Tuhan, kita fokus kepada firman Tuhan. Ulangan 6 ayat 4 dan 5 tadi menyatakan bahwa keluarga itu fokusnya mengasihi Tuhan. Kalau keluarga itu mengasihi Tuhan, maka di dalamnya tidak lahir pribadi-pribadi yang akhirnya melakukan kejahatan, mementingkan diri sendiri. Karena manusia tidak membawa hatinya kepada Allah, maka akhirnya keadaan yang tidak menyenangkan terjadi. Karena itu, kita mengajarkan bahwa orang tua harus mengajar kepada anaknya apa tadi dikatakan? Berulang-ulang di dalam setiap aspek kehidupan. Di sini dikatakan berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, apabila engkau bangun, dan apabila engkau mengikatkannya sebagai tanda baik di tangan, di dahi, dan lain sebagainya. Berarti kita mengajar kepada anak-anak itu terus menerus, tidak berhenti, berulang-ulang di dalam segala aspek kehidupan. Kemudian kalau di sana dikatakan membicarakannya apabila engkau duduk di rumah, engkau sedang dalam perjalanan, engkau berbaring, apabila engkau bangun, itu berarti kita memanfaatkan momen-momen yang ada di dalam kehidupan ini untuk mengajari anak-anak kita mengasihi Tuhan, menghormati Tuhan, sedang dalam perjalanan kemana mungkin sedang mau rekreasi. Baiklah, waktu-waktu itu menjadi waktu untuk kita berbicara tentang Allah yang mengasihi, yang menciptakan alam ini, dan lain sebagainya. Pada saat kita duduk-duduk bersama dalam satu keluarga, adakah kata-kata, entah satu dua kata-kata yang menyatakan bahwa semua itu karena kasih Allah. Karena kasih Allah yang luar biasa.
pada saat kita dengan anak kecil, waktu nanti punya anak kecil, akan tidur, akan menidurkan mereka. Kira-kira Lena akan berbuat apa ya kalau nanti punya anak? Waktu akan tidur dengan anak, bahasa Jawanya dongeng ya. Tahu dongeng ya? Dongeng. Tapi yang didongengkan apa? Cerita-cerita dalam perjanjian lama. Kalau bangun tidur, anaknya diajak berdoa. Tapi sekarang sementara masih muda ini bagaimana? Kalau bangun tidur berdoa dulu ya. Berdoa dulu ya. Kalau kita tidak membiasakan diri, kalau Kevin tidak membiasakan diri berdoa waktu bangun tidur, nanti kalau jadi bapak nggak akan berdoa bersama anaknya. Benar kan? Iya. Jadi mari kita itu menjadi orang-orang yang membawa anak itu kepada Tuhan, kepada kasih Allah. Kalau suami membawa istri dan anak-anak, kalau istri membawa anak-anak, juga mempengaruhi suami untuk membawa mereka kepada Tuhan. Kenapa ada banyak keluarga pecah, bahkan keluarga Kristen pun? Karena keluarga itu tidak membawa seluruh hati keluarga, terutama seorang bapak. Ia adalah imam dari keluarga. Keluarga itu harus dibawa hatinya bersekutu dengan Allah, dekat dengan Allah. Saya senang dengar kesaksian dari orang yang berhasil dalam banyak hal. Bukan senang dengan keberhasilan. Mereka itu adalah keluarga yang berhasil dalam pekerjaan mereka, ekonomi mereka, dan lain sebagainya. Tetapi saya senang walaupun mereka sibuk dalam kesaksian mereka, tiap hari keluarga itu, suami, istri, dan anak-anak berkumpul bersama-sama menyembah Allah, memuji Allah, mengucap syukur kepada Allah. Oleh karena itu, mereka dipakai Tuhan bukan hanya untuk beberapa banyak orang, tapi dipakai Tuhan untuk Indonesia. Tetapi ada keluarga-keluarga yang tidak mendasari hidup keluarga mereka dekat dengan Tuhan, dan terjadilah perpecahan. Saya percaya kalau calon-calon suami, calon-calon istri di sini ya, mendasari hidup kalian dengan kedekatan kepada Tuhan, dan nanti menjadi satu keluarga yang membawa keluarga dekat dengan Tuhan, maka bukan perpecahan, bukan tidak menjadi berkat, tetapi keluarga ini membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Siapa yang bisa membawa kemuliaan bagi nama Tuhan? Apakah orang yang berhasil saja? Tidak. Setiap pribadi kita dipanggil untuk membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Jadi marilah pegang dirimu, pegang hidupmu, dan kalau engkau sebagai satu keluarga, gunakanlah teknologi modern secara
bijak. Gunakanlah teknologi modern secara bijak. Sekarang sementara yang muda masih muda, dan cobalah atur waktu-waktu dalam hidupmu untuk jangan mencintai mencintai HP lebih dari Tuhan, lebih dari orang tua. Orang tua tidak mencintai HP lebih dari anak-anaknya. Ada banyak kasus anaknya yang masih kecil terjadi kecelakaan karena mamanya atau ibunya asik dengan HP. Ya. Bapak Ibu, saudara sekalian, mari kalau engkau nanti jadi keluarga yang muda-muda ini punya anak-anak, coba kalau anak-anak itu memang harus sudah pegang HP, coba perhatikan itu. Ya kalau kita yang sudah tua ini mungkin tidak begitu bisa, tetapi kalau kita yang sudah tua dengan cucu mungkin kita bisa minta tolong. Kita bisa minta tolong untuk anak-anak yang masih kecil, masih muda, masih usia SD itu, agar HP-nya itu entah bagaimana caranya, anak muda tentu tahu, untuk menjaga agar tidak ada situs porno. Berapa waktu hanya mereka yang waktu orang lama kelas 5 SD, dan pada suatu hari salah satu anak di situ waktu istirahat tidak ada gurunya, salah satu anak di situ mengajak teman-temannya di kelas itu untuk melihat situs porno. Dan kemudian si Olan cerita sama mamanya, kami tidak ikut, ya Olan anak tidak mau ikut karena sudah mungkin diajari oleh orang tuanya. Jadi orang tua harus menjaga supaya di dalam HP anak itu tidak ada situs porno. Tentu kalian sendiri yang masih muda jangan sampai masuk di dalamnya. Amin. Karena itu akan merusak seluruh kehidupan. Kemudian kalau anak kita punya HP, misalkan kita semua sudah punya anak kita punya HP, lalu kita masukkan apa yang baik di HP itu? Kita masukkan apa? Aplikasi apa? Alkitab. Terus apa lagi? Cerita Alkitab yang ada di sana. Daripada anak-anak cuma main game, lebih baik anak-anak belajar cerita Alkitab di HP. Mari nanti kalau berkeluarga diingat ya, kita harus selektif dengan HP. Tapi sekarang yang muda-muda, sementara masih muda, kalian sendiri harus selektif terhadap diri sendiri, supaya jangan generasi masa depan bangsa kita menjadi rusak. Dalam satu keluarga tentu harus ada kepedulian dan kebersamaan. Jangan satu keluarga yang sudah SMP SMA datang ke rumah sekolah, kemudian pulang ke rumah hanya waktu malam mau tidur, besok pagi bangun tidur
kemudian siap untuk ke sekolah dan seterusnya. Ada banyak keluarga yang seperti itu. Mari tiap keluarga sekarang ini yang ada, mari kita bentuk sebuah kebersamaan, terutama kebersamaan dalam bersekutu dengan Tuhan. Yang berikut, anak mengasihi dan menghormati orang tua. Kalau orang tua mengasihi dan mendidik anak, sekarang anak mengasihi dan menghormati orang tua. Kenapa? Orang tua adalah wakil Allah yang diberikan kepada setiap pribadi kita untuk mendidik, mengasihi. Karena itu, hormatilah orang tua. Siapapun juga, keadaan apapun juga, mari hormati orang tuamu. Hati-hati, jangan hidup mengikuti cara hidup manusia akhir zaman. Sebab Alkitab mengatakan yang seperti itu. Tolong dibaca dalam 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5. Mari. 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5. Mari, sudah mendapat, silakan membaca. Timotius 3 ayat 1 sampai 5. Oke, 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5. Keadaan manusia pada akhir zaman. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak daripada orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat menekan diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, tidak lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Iya, kita lihat begitu jelek kehidupan manusia akhir zaman, mencintai diri sendiri. Sekarang kira semua itu yang dikatakan yang jelek-jelek ini itu keluar dari mana, saudara? Keluar dari keluarga. Kalau keluarga saudara sekarang dalam keadaan baik, bersyukurlah kepada Tuhan. Dan mari orang muda, perhatikanlah, jangan menjadi seorang yang mencintai diri sendiri. Biarlah kasih Allah itu mengalir di dalam hidup. Tapi orang tua harus ingat, jangan memanjakan anak. Anak yang dimanjakan akan membuat anak itu mencintai diri sendiri. Itu intinya. Jangan memanjakan anak. Soal pekerjaan sehari-hari itu, anak harus belajar. Anak harus belajar. Kalau saya katakan kepada murid,
di gereja, jangan jadikan mamamu itu pembantu rumah tangga. Pekerjaan di rumah dikerjakan bersama orang tua dan anak. Saya di dalam perjalanan hidup yang sedang, saya bisa melihat, ada anak yang apa sih, waktu dia harus keluar dari orang tuanya padahal sudah dewasa, hanya punya tugas mengepel saja loh, dia jadi sakit. Kenapa saudara? Karena orang tuanya memanjakan anaknya. Dia tinggal di asrama dan ada tugas di sana ngepel. Itu menjadi suatu masalah yang besar yang membuat dia sakit. Anak itu tidak bisa mandiri karena dimanja. Jadi kalau merasa kalian ada di sini yang merasa dimanja oleh orang tua, sekarang berusaha untuk mandiri. Amin. Berusaha untuk mandiri. Jangan semua tergantung orang tua. Masa sudah kuliah orang tuanya yang cucikan bajunya? Mungkin sudah bekerja, masa dicucikan bajunya oleh orang tuanya? Ya, sekarang karena ada mesin cuci ya lain, tetapi mari belajar mandiri. Amin. Belajar mandiri supaya kita dapat menghadapi hidup di dalam dunia ini dengan tidak tertekan, tidak terus tadi ada tugas ngepel saja sudah jadi sakit dan lain sebagainya. Mari saya berharap pemuda yang ada di sini, ya, orang dewasa yang ada di sini menyadari bahwa kita harus menciptakan sebuah keluarga yang sesuai dengan firman Tuhan. Dan di sana tadi dikatakan salah satunya tidak tahu berterima kasih. Kadang-kadang budaya Jawa ini agak kurang ya saudara dalam hal berterima kasih kepada orang tua. Kalau anak kecil diberi oleh orang lain, oleh orang tuanya diajari apa, bilang apa? Terima kasih. Tapi kalau orang tuanya yang memberi, anak itu tidak diajari berterima kasih. Ya. Jadi seharusnya orang tua memberi pun anak belajar berterima kasih. Benar? Benar, Rona? Pernah berterima kasih sama mama? Nah, Oh, pernah bagus. Jadi pada sisi lain saya tahu Rona menjadi anak yang baik ya, bisa memelihara adik-adiknya tanpa orang tua dan lain sebagainya. Tetapi mari orang muda berterima kasih kepada orang tua. Christine pernah bilang sama mama, terima kasih Ma. Ya, sebaliknya dari mereka yang tidak tahu berterima kasih dan melakukan kejahatan terhadap orang tua, kita berlawanan dengan mereka. Amin. Anak muda, mari tahulah berterima kasih. Bukan hanya dengan orang lain, tapi di tengah keluarga. Maka keluarga kalian akan menjadi keluarga yang sehat. Tetapi yang terpenting, mari kita belajar mengasihi Tuhan.
Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Kita lihat bagaimana keluarga hidup mengasihi Tuhan. Bagaimana keluarga hidup mengasihi Tuhan. Mas Andres. Iya. Bagaimana keluarga anak Tuhan hidup mengasihi Tuhan. Yang pertama kali jadikan gereja pusat kehidupan keluarga. Mengapa gereja itu disebut rumah Tuhan? Mengapa saudara? Karena Tuhan menetapkan paling minimum 1 hari engkau tidak bekerja, engkau ada di dalam rumah Tuhan. Kenapa ada di dalam rumah Tuhan? Berarti saudara dan saya satu keluarga. Dan Tuhan menjadi kepala dari keluarga itu. Lalu dikatakan pada hari ke-7 Tuhan berhenti dari pekerjaannya dan ia memberkati dan menguduskan hari ke-7 itu. Tuhan memberkati dan menguduskan 1 hari untuk siapa? Untuk kita. Dia mau kita sebagai anak-anaknya berkumpul paling tidak 1 hari dalam 1 minggu. Jadi keluarga kalian di dalam Tuhan menjadi suatu keluarga besar. Baik keluarga jasmani, baik keluarga besar sebagai anak Tuhan. Kalau engkau melakukan itu, maka keluargamu akan menjadi keluarga yang diberkati. Kemarin pada waktu ini, pada waktu pembinaan pengerja, kita belajar bahwa ada hamba dan tuan. Mereka pulang dari ladang. Apakah hamba itu berkata kepada tuannya, saya capek tuan, tuan yang masak supaya saya bisa makan. Begitu? Tentu tidak. Tuhan itu, ini cerita di dalam Alkitab yang saudara bisa baca di dalam kitab Lukas. Dikatakan Tuhan itu mengatakan kepada hambanya, siapkan makan untuk. Setelah Tuhan itu makan, setelah hamba itu masak, apakah yang makan lebih dulu hambanya? Siapa? Yang makan lebih dulu tentu Tuhan. Alkitab mengatakan kita ini adalah hamba. Hamba dalam Alkitab adalah budak. Karena apa? Karena kita telah dibeli oleh Tuhan Yesus. Orang yang dibeli pada masa Alkitab itu menjadi budak dari yang membeli. Orang yang dibeli itu harus menjadi hamba dari yang membeli. Tuhan Yesus telah beli kita dengan darahnya, dengan harga yang sangat mahal. Kita telah dibeli. Lebih lagi, Tuhan Yesus tidak menjadikan kita budak belian Tuhan, tetapi mengangkat kita, menjadikan kita anak-anak Allah. Kita dikasihi, kita
diperhatikan, kita dipedulikan, kita ditolong hidup kita, semuanya Dia jamin untuk kita. Tapi kalau kita berbalik, kita menjadi tuan terhadap Tuhan kita, biasanya engkau datang kepada Tuhan hanya minta. Engkau datang kepada Tuhan hanya minta gini. Jadi seolah-olah engkau Tuhannya, siapkan ini Tuhan untukku, berikan ini Tuhan untukku, dan lain sebagainya. Yang kedua, kalau kita harus berada di dalam rumah Tuhan dan kita katakan, kalau saya ada waktu, kalau saya tidak harus bekerja, kalau saya ada ini, kita menjadikan Tuhan kita itu hamba. Ingat saudara, itu yang saya ngeri, yang saya merasa ngeri. Kalau kita itu datang ke rumah Tuhan hanya dengan satu prinsip, kalau saya bisa, kalau saya ada waktu, kalau saya tidak pergi rekreasi, kalau saya tidak bekerja, kalau saya tidak melakukan ini, saya baru datang ke gereja. Itu adalah prinsip menjadikan Tuhan itu budak kita. Ngeri saudara saya. Mari kita belajar, kita semua belajar. Dahulukan siapa? Dahulukan Tuhan dalam hidup ini. Saudara, kalau engkau hari Minggu berikan waktu untuk Tuhan dan tidak untuk hal yang lain, engkau akan bisa berkata seperti Daud, 1 hari dalam rumah Allah lebih dari 1000 hari di tempat lain. Karena Daud berprinsip begitu, dari seorang gembala, anak muda gembala, menjadi seorang raja yang besar. Hal duniawi, hal kebutuhan ekonomi, mari kita dahulukan Tuhan. Bukan berarti kita ceroboh. Kita atur waktu-waktu kita seberapa gampang. Saya juga pada masa tua, saya harus belajar untuk menyangkal diri. Orang tua itu kadang-kadang macam-macam, sampai malam nggak bisa tidur, paginya mungkin nggak bisa cepat bangun. Saya harus mengatur diri, saya harus berusaha belajar supaya walaupun malam sampai jam 1 saya tidak bisa tidur, tetapi saya harus bangun paling tidak jam 5 pagi. Saya belajar, saudara. Saya percaya saudara akan seperti itu. Kalau seperti itu, keindahan hidup bersama Tuhan tidak dapat dibandingkan. Tidak dapat dibandingkan. Orang mengatakan senang kalau bisa keluar negeri, kalau bisa melenceng ke sana kemari. Bagi saya, kalau anak saya mengajak saya untuk keluar negeri, untuk kemana, untuk rekreasi, untuk senang-senang, tetapi kalau ada pelayanan, saya pasti akan menolak. Sebab bersama Tuhan itu lebih indah. Kalau saya mementingkan yang lain, saya tidak menikmati hadirat Tuhan yang indah di dalam hidup ini. Dan saya berharap jemaat di sini menjadi orang-orang yang tahu mendahulukan Tuhan. Carilah Tuhan dan percayalah Tuhan tidak akan menelantarkan kita. Walaupun dulu saya di keluarga ini waktu Mas Mingit masih muda, ada 13 orang yang ada di tengah keluarga ini.
Bung Bibi pernah tidak makan sehari? Tidak pernah. Tidak pernah. Tidak pernah. Tidak pernah makan. Tidak pernah tidak makan. Siapa yang memelihara? Siapa? Allah. Dan pada sisi lain, saya bukan membanggakan kuliah, bukan. Tetapi saya punya 4 orang anak. Dan pelayanan di sini adalah murni untuk pelayanan. Memang kami dapat walaupun sedikit. Tetapi saya sebagai hamba Tuhan di desa, akhirnya 4 anak dapat kuliah semua. Oleh siapa? Oleh siapa, saudara? Oleh Tuhan. Oleh Tuhan, bukan oleh karena kekuatan. Tetapi saya harus menjadi orang yang mendahulukan Tuhan. Ada banyak mujizat terjadi di dalam kehidupan saya dan kehidupan keluarga ini, yang mungkin kalau diceritakan terlalu banyak, tetapi semua terjadi kalau kita mau mendahulukan Tuhan dalam hidup. Saudara, engkau tidak akan menjadi orang yang tidak punya bahagia melebihi orang yang paling kaya di dunia ini. Engkau akan memiliki kebahagiaan yang tadi dinyanyikan Tuhan. Dinyanyikan apa? Ada sesuatu. Kita mendapatkan sesuatu yang supranatural, di atas akal ini. Dan kita ini, saya berharap saudara akan memilikinya. Kalau yang supranatural ada dalam hidup kita, asal kegelapan mau menyerang kita bagaimanapun, kita menang. Amin. Saya sering saudara diserang oleh kuasa kegelapan. Tetapi pada saat kuasa kegelapan menyerang, saya sembah Allah dan saya berdoa di dalam bahasa roh yang Tuhan suruhkan. Saya mengusir kuasa kegelapan dengan bahasa roh itu, bukan dengan kekuatan saya sendiri. Saya berharap saudara semua menikmati pengalaman-pengalaman yang supranatural. Dekatkan dirimu kepada Allah. Itu rencananya Allah. Itu maksudnya Allah. Akhirnya mujizat Allah akan terjadi. Kemudian orang tua yang anaknya masih kecil sampai dengan mungkin mereka masuk SMP, mulailah diajari anak yang sudah masuk SMP itu untuk belajar ikut ibadah raya. Kemudian jadikan rumah saudara adalah gereja kedua. Jadikan rumah saudara gereja kedua. Usahakan di tengah keluarga ada persekutuan bersama. Di tengah keluarga ada persekutuan bersama, supaya akhirnya anak-anak itu keluar dari kehidupan keluarga menjadi anak-anak yang dipakai Tuhan. Amin. Kalau di keluarga saudara belum ada persekutuan bersama, apa yang saudara akan lakukan? Apa yang akan dilakukan? Memulai sekarang. Memulai itu mendatangkan sesuatu yang luar
biasa. Kemudian bekerja sama, saling menolong, saling peduli, saling empati. Ada masalah diselesaikan bersama. Kalau perlu, mungkin orang tua akan marah kepada anaknya, tapi marah dengan tujuan memperbaiki anaknya. Siapa yang suka dimarahi orang tua? Siapa? Mas Yose apa Mas Andres? Kevin? Ya. Suka dimarahi orang tua ya? Tentu kita tidak suka dimarahi orang tua, tetapi ingatlah kalian satu keluarga menjadi keluarga yang bersatu hati, bekerja sama. Kalau engkau merasa marahnya orang tua itu tidak benar, boleh nggak ngomong? Boleh nggak ngomong? Boleh. Tetapi bagaimana? Dengan sopan dan hormat kepada orang tua. Orang tua manapun, terutama orang tua kalian sendiri. Ingatlah, keluarga Kristen dipanggil untuk menjadi terang Kristus bagi keluarga yang lain agar mereka diselamatkan. Jadi setiap keluarga saudara di sini akan dipakai Tuhan. Amin. Untuk menyelamatkan keluarga yang lain. Dan kalau yang dengan keluarga yang akhirnya banyak dan mereka meninggalkan Tuhan, mari jangan patah semangat. Seperti Umi, jangan patah semangat. Tuhan akan memakai. Tetapi mari bahwa arti hidup ini kepada Tuhan. Bahwa arti hidup ini kepada Tuhan. Taklukkan kuasa kegelapan. Jangan taklukkan kuasa kegelapan. Kalau kemarin di sini yang bantu saya bikin pasir itu, tante, kok itu disuruh mau apa katanya? Itu dia ada di sana tuh bergerak-gerak kan. Kalau saya biarkan bergerak terus, tapi kalau saya tolak diam. Bergerak, itu tante, pintu kamar itu bergerak sendiri tante. Saya bilang itu sebenarnya ada angin yang masuk di sana, apalagi kalau ada ini juga. Ini jadi nyalakan, tentu ada angin yang besar. Jadi bergerak sendiri, ya. Bergerak sendiri dan berbunyi itu seringkali terjadi. Jadi kadang-kadang ada orang-orang di dalam dunia ini yang tidak kenal rasanya, kok berani sih tante tinggal di rumah sendiri di sini yang begini. Saudara, kalau kita di dalam Tuhan, kita tidak usah takut dengan apapun juga. Saya bilang kepadanya, nek setan ganggu aku, tak usir di dalam nama Tuhan Yesus. Aku nggak wani ngusir di dalam nama kekuatanmu sendiri. Tak usir dalam nama Tuhan Yesus. Setan lari, setan pergi. Jangan kita mudah terkecoh oleh segala sesuatu yang satanisme. Kita orang yang menang di dalam Tuhan. Amin. Kita orang yang menang karena darah Kristus telah
membungkus. Satu kali dikatakan ada puasa ke-8 sedang berjalan-jalan puasa. Lalu puasa ke-8 itu akan mengganggu manusia yang ada. Tetapi yang satu berkata, ayo kita ganggu orang itu. Jangan, ada darah di telinganya, ayo kita pergi. Darahnya siapa saudara? Darahnya Tuhan Yesus. Ada darah Tuhan Yesus. Mungkin di telinga, mungkin puasa ke-8 mengatakan di telinga kita, tetapi darah Tuhan Yesus menembus kita. Si iblis ditaklukkan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. 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 Kok ada yang nggak amin ya? Apa takut dengan iblis? Jangan ya. Tidak menang. Tetapi dekatlah dengan Tuhan, bukan dengan kekuatan kita sendiri. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka yang lain akan ditambahkan kepada. Sekarang mari kita bersyukur kepada Tuhan karena kita dijadikan keluarga Allah. Keluarga Allah yang hebat, keluarga Allah yang kuat, keluarga Allah yang menang di dalam Dia. Amin. Iblis tidak berani bulit. Mbak Lis tidak akan ditulit iblis. Karena apa? Karena darah Kristus ada, tetapi ciptakan kehidupan yang dekat dengan Dia, maka itu pasti akan menang. Mari kita bersyukur karena kita menjadi keluarga Tuhan. Kita berdiri bersama-sama, kita naikkan itu pun cinta keluarga Tuhan.
menaikkan syukur padamu. Lalu nanti Ibu Setiati akan berdoa. Kami mengucap syukur Bapa sebab Engkau telah membentuk kami menjadi keluarga-keluarga yang mengasihi Allah. Kami boleh menjadi keluarga-keluarga Allah yang saling mengasihi, saling menghormati, dan saling menghargai. Kami mengucap syukur betapa indahnya saat kami boleh melihat orang tua dan anak saling mengasihi, anak kepada orang tua saling menghormati. Semua itu karena anugerah Tuhan bagi kami. Terima kasih Bapa di surga, biarlah kami boleh menjadi keluarga-keluarga Kristen, keluarga-keluarga Allah yang boleh berdampak bagi lingkungan kami. Ajar kami untuk senantiasa tiap-tiap hari kami boleh bersekutu dengan Engkau, menjadi gereja-gereja di dalam rumah kami, dan kami percaya Bapa, kami boleh dipakai menjadi alat bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa buat setiap keluarga yang hadir saat ini. Kami mengucap syukur sebab Tuhan akan membentuk kami, menjadikan kami di dalam rencana Tuhan yang luar biasa bagi gereja kami. Biarlah
kami Engkau pakai Tuhan menjadi saluran berkat bagi orang-orang lain supaya mereka juga boleh diselamatkan. Kami juga ingat keluarga-keluarga yang saat ini tidak bersama dengan kami. Bapa di dalam surga, kami percaya bahwa kasih setiamu juga bagi mereka. Kiranya Engkau memberkati mereka Tuhan dengan hati yang rindu untuk senantiasa bersekutu bersama-sama dengan kami Bapa. Kami percaya Tuhan, jika saat ini mereka dalam keadaan tidak menyenangkan, Tuhan, ada jalan keluar yang Kau berikan bagi mereka. Engkau memberkati mereka dengan kekuatan yang baru, semangat yang baru, bahkan kehidupan yang baru, menjadi keluarga-keluarga Allah yang juga boleh dipakai menjadi berkat bagi orang lainnya Bapa. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami berdoa buat Ibu Gembala yang telah menyampaikan firman Tuhan. Biarlah Tuhan Kau memberkati keluarga dari Ibu Gembala, anak cucu menantu baik yang dekat maupun yang jauh. Kiranya Tuhan pakai mereka dimanapun mereka berada, menjadi keluarga-keluarga yang saling mengasihi dan saling menghormati. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Engkau juga memberkati, berikan kekuatan, memberkati dengan kesehatan, dan juga Tuhan Engkau memulihkan keadaannya Tuhan. Kiranya Tuhan juga boleh memberkati pelayanan beliau Bapa. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Sungguh kami mengucap syukur, kami bangga memiliki Allah seperti Engkau. Engkau Bapa kami yang luar biasa, yang senantiasa mengasihi kami anak-anaknya. Terima kasih, kami serahkan segala pujian dan hormat kami di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Mari angkat tangan Bapak Ibu Saudara semuanya. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih, marilah kita pulang dengan segala berkat surga yang Bapa surgawi sudah anugerahkan pada kita. Mari kita pulang dengan kasih karunia anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita pulang bersama Allah Roh Kudus yang memimpin, yang menyertai, yang menguatkan, bahkan yang mengurapi kita untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Biarlah kita pulang bersama Roh Kudus dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan datang yang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus, saudara yang percaya katakan, Amin.